Selamat petang. Nah, ini saya sedikit memberikan contoh-contoh sederhana saja yang mana apabila ingin melakukan promosi, entry mengambil floating itu sama artinya promosi. Jadi pastikan daily di mapping terlebih dahulu, sesimpel-simpelnya saja. Ini standar BPMA untuk tali-talinya, terus garisnya buat garis pada harga open, lanjutnya target apabila terjadi penurunan. Nah, itu untuk zonanya entry buy karena ada re-entry dari daily. Selanjutnya cari entry di H4 atau setup di sini. Nah, apa yang berlaku di sini? Di H4 ini cara membacanya adalah candle reversal. Nah, ini bisa diberikan garis seperti ini. Misalkan kasih warna hitam. Selanjutnya apabila terjadi kenaikan, pasti yang akan dituju adalah area MAHI MA5 10 sampai mid BB. Selanjutnya pastikan untuk time frame-nya H1. Apa yang berlaku di H1? Di H1 sama. H1 nampak memberikan reversal. Nah, ini tinggal membedakan garisnya saja. Apabila contoh yang H4 diberi warna biru, H1-nya hitam. Contoh ini ya. Nah, di sini sudah sampai di area MA5. Sebentar lagi breakout MA10. Lanjut ke mid BB. Contoh entry pada MHV. MHV di sini menargetkan MA5 10 sampai mid BB. Ini target take profitnya dari MHV ini sampai ke CSA. Breakout MA10 maknanya CSA, breakout mid BB maknanya Cisakbe arah kukuh. Tinggal nunggu re-entry kan kembali ke atas, kurang lebihnya seperti itu. Nah, selanjutnya tinggal memperkecil untuk mencari entry. Perjalanannya sudah sampai mana, kurang lebihnya seperti itu. Nah, apabila dilihat di M15 tampilannya kan seperti ini. Ini H4, ini H1. Nah, selanjutnya di sini nampak terjadi candlestick arah kukuh buy. Boleh di mapping zonanya ini. MA5 10 mid BB. Nah, di sini ini boleh di mapping seperti ini. Apabila nyampe bisa di entry, kurang lebihnya seperti itu. Jadi yang merubah harga adalah ini mid BB. Ketika di breakout maknanya ada perubahan harga. Selanjutnya untuk tren ini bisa di breakout ataupun nggak di breakout. Ini tren, hanya trennya untuk menentukan tren besarnya pada daily masih tren kenaikan. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan pengambilan promosi atau floating. Ini sama halnya di usaha real. Contoh ada bank. Waktu itu bank itu untuk mencari nasabah itu lumayan besar memberikan komisi. Contoh yang mengajak mendapatkan saldo 25.000, yang diajak mendaftar dapat saldo 20.000. Nah, itu apakah itu syarat untuk mencari jumlah anggota agar tercapai atau seperti apa? Saya kurang paham. Intinya itu real dan ada gitu sampai sekarang, banknya ada, masih bisa dipakai sampai sekarang. Itu seperti itu. Ketika kita mengajak teman atau keluarga yang mau mendaftar, kita dapat 25.000, yang diajak dapat 20.000. Itu seperti itu. Nah, itu promosi. Maksudnya promosi berarti itu adalah pengusaha besar yang punya modal. Nggak mungkin kalau bukan pengusaha besar bisa promosi sebesar itu. Nah, contoh kita di dalam trading ini saja, apabila mengambil promosi atau entry sebelum pada tempatnya, itu maknanya pengambilan promosi ya. Kalau saya menganggapnya seperti itu. Jadi apabila nggak punya equity ya, atau margin lebih, sebaiknya tidak mengambil dalam posisi floating gitu. Contoh belum sampai ke tempatnya entry ini
Kalau saya udah entry ini ya, saya udah entry, jadi di sini tuh saya limit gitu. Ini MA5 10 mid BB ini di limit 3 layer. Ini yang sini udah entry, jadi saya ambil floating. Jadi dibawa ke sini pun sudah siap. Contohnya seperti itu. Nah, ini bedanya ketika kita menggunakan margin besar dengan margin kecil. Nah, ini entry dari bawah, targetnya membuat candlestick arah kukuh. Ini kan yang terdekat. Selanjutnya apabila ada candlestick arah kukuh B, pastinya kan akan ada re-entry seperti itu. Nah, ini struktur BBMA. Contoh apabila dilihat di time frame-nya M5. Contoh ya. Jadi untuk entry teman-teman nggak perlu buru-buru atau mengikuti entry-nya siapapun ya. Ini pastikan dipelajari dan bisa sendiri. Apabila nanti nggak paham apa yang saya sampaikan itu, boleh beri komentar pada YouTube yang saya buat ini. Jadi nanti saya mencarinya mudah. Nah, jika dilihat di sini di M5, coba didetailkan satu persatu. Di sini MHV, selanjutnya membuat struktur setup lengkapnya BBMA ini ya. Nah, tadi saya ada entry di sini, re-entry dari candlestick arah kuku B. Di sini saya ambil entry, di sini saya close karena saya entry-nya mengikuti ini aja, mengikuti alur di M5, walaupun kita mempunyai target di atas tapi nggak harus semua untuk dilakukan hold. Nah, selanjutnya ini full setup lengkap dari bawah, mulai dari ekstrim, MHV, candlestick arah kukuh B, re-entry, momentum, re-entry, ini full structure. Nah, makanya yang di M15, jika M5 sudah terpenuhi seperti ini kan sudah sampai ke candlestick momentum. Ini bisa pindah ke M15. Apa yang berlaku di sini? Nah, di sini apabila di M5 terjadi momentum, di M15 pastinya terjadi candlestick arah kukuh B. Maka ini menargetkan untuk membuat momentum. Maka apabila mencari entry B, seperti yang saya katakan, mencari B, M1, M5, M15 wajib ada candlestick momentum B. Apabila ada candlestick momentum B, pastinya nantinya akan ada re-entry dan bisa ke atas lagi. Kurang lebihnya seperti itu. Ini bedanya mengambil promosi dan bisa limit di bawah. Untuk BBMA ini saya cara melakukannya seperti itu. Jadi saya buang dulu ataupun ambil dulu promosi. Sebelum dia turun, saya akan menghitung kira-kira kalau turun saya akan di plotting berapa. Di sini akan saya limit seperti itu. Karena apa? Di sini ada candlestick arah kukuh buy. Apabila nanti membuat candlestick momentum, maka tinggal menunggu re-entry-nya, bisa entry B lagi. Nah, contoh mau di setup di M15. Ini contoh saja ya. Apabila sejalan boleh diperdalam. Nah, di sini ada low, di sini ada high. Di sini ada lower low, pastinya akan membuat higher high. Jadi melebihi dari yang sini. Jadi ada potensi membuat candlestick momentum yang baru re-entry, baru ke atas. Nah, nanti untuk memonitor ini bisa menggunakan close candlenya H4, karena ini H4 kan belum close ya. Nah, H4 sini coba ini dibuang dulu saja. Nah, H4 ini sedang reversal. Ya, ada potensi nanti akan di retest lagi setelah H4 ini close gini. Nanti jadi pertimbangan lanjutnya H1. Ini untuk ngontrol ya, untuk mengontrol agar kita entry-nya juga hati-hati. Maka garis-garisnya ini nggak perlu banyak-banyak ya. Ini secukupnya saja. Yang penting paham ini tadi yang dibuat garis apa gitu. Nah, ini multi time frame ini hanya untuk mengontrol ya. Kita pindah time frame H1, H4 ini fungsinya hanya untuk melihat sejauh mana pergerakan market sudah jalan gitu. Nah, di sini kan sudah nyampe MA5 10 area mahi ya. Ini apabila di H1 untuk entry di sini sudah dikatakan tergolong tinggi gitu. Karena bukan tempat untuk entry gitu. Nah, maka nanti
apabila close candlenya H4 kembali di monitor, karena ini reversal pastinya akan ada retest gitu, hanya saja bisa 1 atau 2 candle baru retest. Jadi retest itu enggak harus 1 candle. Jadi untuk memperkecil H4 gunakan M15. Nah, di sini akan lebih nampak apa yang berlaku di sini. Nah, kita tinggal mengikuti yang mana di sini ada ekstrim, TPW, MHV, stick arah, re-entry, momentum. Ini kan strukturnya BBMA. Apabila sudah lengkap baru jalan. Kalau belum lengkap ya begini, mundap-mundup gini ya. Karena apa? Nah, di M5 nya sudah lengkap. Nah, di M5 nya ini udah full structure lengkap. Kalau sudah lengkap jalan. Nah, di sini ekstrim, TPW, MHV, cisak, re-entry, momentum, re-entry ini udah strukturnya BBMA. Jadi yang di M5 ini sudah lengkap, tinggal menunggu yang M15. Nah, ini pastikan menjaga marginnya apabila entry di atas ini. Apabila di sini memang di sini adalah area untuk entry bear, re-entry-nya dari candlestick arah kuku buy, menargetkan top BB, membuat candlestick momentum. Ini kurang lebihnya seperti itu. Untuk pengambilan promosi ya, anggaplah dagang kopi keliling belum laku, akan tetapi sudah berani membagi-bagi hasil dagangannya atau dagangannya. Nah, saat itulah nanti baru memetik hasilnya bahwa ternyata kopinya enak, seperti itu aja. Ini cari yang simpel-simpel saja, tidak perlu nyari yang susah-susah, mapping secukupnya. Dan sebelum masuk market usahakan pikiran dalam kondisi fresh, yang mana akan menentukan arah ataupun entry sebaik-baiknya, apa yang menjadi ukuran ataupun pedoman untuk entry. Kurang lebihnya seperti itu. Semoga bermanfaat dan terima kasih.